Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fikriyatunisa dengan nomor NIM 2023151014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi riset dan pengembangan atau yang biasa kita kenal dengan istilah R&D. Secara khusus kita akan membahas studi komparatif 3 model pengembangan produk, yaitu ADI, 4D, dan PLOM dalam konteks inovasi pendidikan dan teknologi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama di sini ada esensi R&D. Sebelum masuk ke model-modelnya, penting bagi kita untuk memahami dulu apa sih sebenarnya esensi dari riset dan pengembangan itu. Banyak orang mengira R&D hanya sekedar membuat produksi. Padahal sebenarnya R&D adalah sebuah proses validasi ilmiah yang bertujuan menghasilkan solusi yang benar-benar teruji, baik secara teoritis maupun praktis di lapangan. Nah, ada 3 hal utama yang menjadikan fokus dalam R&D. Pertama itu ada validasi produk. Artinya, kita memastikan produk itu yang kita buat layak secara teoritis dan juga praktis. Dan kedua adalah efektivitas, yaitu mengukur dampak nyata produk terhadap penggunanya. Dan ketiga adalah inovasi, yakni mengisi celah antara teori yang ada dengan implementasi di lapangan. Jadi, R&D bukan hanya soal berkreasi, tapi juga soal membuktikan bahwa produk kita benar-benar memberikan manfaat. Nah, di sini saya akan menambahkan referensi dari sumber lain. Menurut Borg and Gale 1983, R&D ini adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk penelitian. Nah, senada dengan itu, Sugiono 2019 dalam bukunya Metode Penelitian dan Pengembangan mendefinisikan R&D sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi intinya R&D itu bukan sekadar membuat produk, melainkan memastikan produk itu benar-benar valid, efektif, dan dapat juga diimplementasikan. Nah, ada 3 hal utama yang menjadi tujuan R&D. Yang pertama itu validasi produk secara optimal, validasi produk secara teoritis dan juga praktis. Dan kedua itu mengukur efektivitas dampak nyata terhadap penggunaan. Dan yang terakhir yaitu mengisi celah antara teori dan implementasi lapangan melalui inovasi. Model yang kedua yaitu di sini ada membahas tentang model ADI. Apa sih model ADI? Nah, model ini merupakan model paling populer dan paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan maupun pelatihan. Karena strukturnya itu sistematis dan juga sangat mudah untuk diadaptasikan sesuai kebutuhan penelitian. Nah, model ini terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, tahap pertama itu adalah analisis atau analisis, di mana kita itu melakukan identifikasi masalah, kemudian analisis kebutuhan pengguna, serta analisis kurikulum dan juga konteks yang ada. Nah, tahap yang kedua yaitu adalah desain atau perancangan. Nah, meliputi perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan media yang tepat, serta pembuatan kerangka atau storyboard produk. Nah, tahap yang ketiga itu adalah development atau pengembangan, yaitu merealisasikan desain menjadi produk fisik maupun digital, disertai validasi oleh para ahli atau expert review. Tahap keempat itu adalah implementation atau implementasi. Nah, di mana produk ini diuji coba dalam lingkungan nyata seperti di kelas ataupun di kantor. Nah, untuk melihat langsung respon dari pengguna. Dan tahap yang kelima yaitu evaluation atau evaluasi, yaitu analisis data, efektivitas produk yang mencakup evaluasi formatif selama proses berlangsung dan evaluasi sumatif untuk melihat hasil akhirnya. Yang menarik dari model ini yaitu sifatnya yang siklik.
Artinya apa sih? Artinya itu hasil evaluasi di setiap tahap dapat menjadi masukan untuk memperbaiki tahap-tahap sebelumnya. Nah, menurut referensi lain, model ADI ini pertama dikembangkan oleh Dick, Carey, dan Carey pada tahun 1978 untuk keperluan pelatihan militer Amerika Serikat dan kemudian dikembangkan menjadi model yang paling umum digunakan dalam desain instruksional hingga saat ini. Branch 2009 dalam bukunya Instructional Design atau The ADI Approach menjelaskan bahwa ADI bukan sekedar model linear, melainkan model yang bersifat dinamis dan juga iteratif. Artinya, setiap tahapannya saling terhubung dan hasil evaluasinya itu di satu tahap dapat menjadi umpan balik bagi tahap lainnya. Nah, 5 tahap ADI ini meliputi tadi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Menurut Molenda 2003 juga menegaskan bahwa kekuatan utama ADI itu terletak pada fleksibilitas untuk diterapkan di berbagai konteks pembelajaran, mulai dari pendidikan formal, pelatihan korporat, hingga pengembangan e-learning. Kemudian di sini ada bagian 3 yaitu model 4D. Nah, model kedua adalah model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Model ini sangat efektif dan banyak digunakan untuk pengembangan perangkat pembelajaran seperti modul, media, dan lembar kerja siswa. Seperti namanya, modul 4D ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama itu ada define atau pendefinisian, yaitu penetapan syarat-syarat pengembangan melalui analisis tugas dan analisis konsep yang dibutuhkan. Tahap kedua itu ada desain atau perancangan. Perancangan meliputi pemilihan media, pemilihan format yang tepat, dan penyusunan rancangan awal produk. Nah, tahap yang ketiga adalah develop atau pengembangan, yaitu proses modifikasi produk melalui serangkaian validasi ahli dan uji coba di lapangan hingga produk benar-benar siap. Dan tahap keempat adalah disseminate atau penyebaran, yaitu mendistribusikan produk secara luas kepada target audiens yang dituju. Nah, model 4D ini cocok bagi peneliti yang ingin menghasilkan produk pembelajaran yang terstruktur dengan tingkat kompleksitas rendah hingga tinggi. Nah, model 4D ini dikembangkan oleh Siva Sailam, Thiagarajan, Dorothy Semel, dan Melvin Semel pada tahun 1974. Sebagaimana tertuang dalam publikasinya yang berjudul Instructional Development for Training Teacher of Exceptional Children. Model ini awalnya itu dirancang untuk pengembangan perangkat dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun kemudian diadopsi secara luas dalam peneliti pendidikan umum di Indonesia. Menurut Rianto 2010, dalam bukunya Model Pembelajaran Terpadu menjelaskan bahwa model 4D ini sangat cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, modul, LKS, dan media pembelajaran. Nah, keempat tahapnya yaitu tadi define, design, develop, dan disseminate itu memberikan alur yang jelas dan terstruktur sehingga mudah diikuti bahkan oleh peneliti pemula sekalipun. Nah, menurut Rohmat 2012 juga menambahkan bahwa kelebihan model 4D ini dibanding model lain adalah adanya tahap disseminate yang secara eksplisit mendorong peneliti untuk menyebarluaskan produk hasil pengembangannya. Kemudian pada bagian keempat itu ada model FLOMP. Nah, model ketiga ini tadi model FLOMP berbeda dengan dua model sebelumnya. FLOMP ini dikenal karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam menangani masalah pendidikan yang kompleks. Ciri khasnya terletak pada siklus prototyping yang kuat dan intensif. Nah, model FLOMP terdiri dari 3 tahap utama.
3 fase utama. Yang pertama, fasenya adalah preliminary research atau penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, yaitu investigasi mendalam mengenai masalah yang ada beserta teori-teori yang mendukung solusinya. Nah, fase kedua adalah prototyping fase atau fase prototype, di mana penelitian melakukan iterasi mikro yang terdiri dari siklus desain, evaluasi formatif, dan juga revisi terus-menerus hingga produk itu benar-benar matang. Dan fase yang ketiga adalah assessment fase atau fase pilihan. Fase penelitian, yaitu evaluasi akhir bersifat sumatif untuk mengukur kepuasan dan efektivitas produk secara menyeluruh. Dengan tingkat kompleksitasnya yang tinggi, model FLOM ini sangat cocok untuk penelitian yang melibatkan inovasi baru atau desain yang panjang dan juga mendalam. Nah, model FLOM ini dikembangkan oleh Geert Vlom, yaitu seorang profesor dari Universitas of Twente, Belanda. Dalam bukunya yang berjudul Education Design Research 2013, Vlom juga mendefinisikan penelitian desain pendidikan sebagai studi sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan juga mengevaluasi intervensi pendidikan sebagai solusi atau masalah yang kompleks. Yang membedakan Vlom dari model lainnya adalah penekanannya yang sangat kuat pada fase prototyping. Menurut Nevin 1999 menjelaskan bahwa dalam model Vlom, kualitas produk dinilai dari 4 kriteria utama. Yang pertama itu relevansi, konsistensi, kepraktisan, dan juga efektivitas. Nah, ketiga fase Vlom yaitu preliminary research, prototyping fase, dan assessment fase dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan benar-benar matang secara ilmiah dan juga siap diimplementasikan dalam skala yang lebih luas. Nah, kemudian bagian yang kelima itu komparasi dan adopsi model. Setelah kita mengenal ketiga model tersebut, mari kita bandingkan secara singkat dari sisi fokus utama. Yang pertama tadi ada ADI. ADI ini berfokus pada sistem pelatihan dan instruksi. 4D ini berfokus pada bahan ajar dan media, sementara Vlom berfokus pada masalah pendidikan secara makro. Dari sisi struktur, ADI ini bersifat linear sekaligus iteratif. 4D bersifat bertahap atau sequencer, dan Vlom bersifat siklik melalui prototypingnya. Dan sisi kompleksitas, ADI ini berada di tingkat sedang, sedangkan 4D di tingkat lebih rendah hingga sedang, dan Vlom di tingkat yang tinggi. Sementara outputnya yang dihasilkan pun berbeda. ADI ini menghasilkan kurikulum atau sistem, 4D ini menghasilkan modul, media atau LKS, dan juga Vlom itu menghasilkan kebijakan atau produk inovatif. Nah, dalam hal adopsi di dunia pendidikan, modul 4D ini paling banyak digunakan untuk pengembangan media pembelajaran dengan estimasi sekitar 85%. Diikuti oleh ADI untuk e-learning sekitar 70%, dan Vlom untuk inovasi makronya sekitar 45%. Nah, di sini ada eskalasi kualitas melalui R&D. Peningkatan efektivitas produk sering berjalan siklus pengembangan atau ilustratifnya itu dari draft awal, kemudian ke tinggi validasi ahli, kemudian ke tengah uji coba kecil, dan yang terakhir itu ada produk akhirnya. Di sini juga ada instrumen pengumpulan data. Di sini ada pertama ada angket respon, yaitu mengukur kepraktisan dari perspektif pengguna. Ada survei ya, tadi ada feedback, evaluation, research atau interview. Kemudian ada yang kedua lembar validasi, yaitu menilai kelayakan materi dan desain oleh pakar, dan terakhir itu lembar observasi, yaitu mencatat perilaku dan interaksi nyata pengguna. Oke, kesimpulannya dari memilih model ini, tidak ada model yang terbaik. Yang ada adalah model yang paling tepat sesuai karakter produk Anda.
Di sini ada rekomendasi, pilih 4D untuk modul cetak, ADI untuk sistem pelatihan digital kompleks, dan PLOM jika penelitian Anda melibatkan siklus desain yang panjang dan inovasi baru. Nanti juga harus disesuaikan dengan keterbatasan waktu, kemudian pertimbangan ke dalam validasi ahli, dan juga fokus pada kemudahan replikasi produk. Jadi fleksibel semua, tergantung pada kebutuhan masing-masing individu kayak gitu. Kemudian yang bagian ke-6 itu ada instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian R&D, instrumen penggunaan data memegang peranan sangat penting. Nah, menurut Sugiono 2019, terdapat 3 instrumen utama yang lazim digunakan. Pertama itu adalah angket respon penggunaan untuk mengukur Oke, sebagai penutup, satu hal penting yang perlu kita ingat adalah tidak ada model yang terbaik secara mutlak ya. Yang ada itu adalah model yang paling tepat sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan penelitian kita masing-masing. Jika ingin mengembangkan modul cetak, pilih yang 4D. Jika ingin membangun sistem pelatihan digital yang kompleks, itu pilihnya ADI. Dan jika penelitian Anda melibatkan siklus desain yang panjang serta inovasi yang benar-benar baru, PLOM itu adalah pilihan yang tepat. Pertimbangkan juga keterbatasan waktu Anda, pertimbangkan juga keterbatasan waktu Anda ke dalam validasi ahli yang dibutuhkan, dan kemudahan replikasi produk ke depannya. Demikian presentasi saya mengenai strategi riset dan pengembangan. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.